Hello Gunners, welcome back to my VA video Arsenal. Selalu tema di Vero Accessories yang khusus seputar Arsenal. Ya di playlist VA kali ini gue pengen ngebahas putar review ya pertandingan Arsenal Liverpool. Ya gue tahu ini udah telat hampir seminggu dari pertandingannya karena selama ini gue tuh lagi sibuk petualangan di Kalimantan lah selama 10 hari. Ini pun baru nyampe kemarin gitu. Jadinya nonton Liverpoolnya pun di dalam bis sehingga nggak sempet buat edit dan segalanya gitu. Sebenarnya yang paling buat gue malas ngupload itu gara-gara nggak ada laptop buat edit thumbnailnya, tapi oke lah itu alasan buat gue. Dan ya selalu mau nonton apa enggak terkait review ini, tapi ini review gue ya walaupun udah telat seminggu lagi sekali lagi. Ya, gue pengen review pendek aja kalau di pertandingan Arsenal lawan Liverpool kali itu. Sebenarnya everything goes well di babak pertama. Bagaimana pressingnya Arsenal main bagus dan segala macam gitu, dan juga Gabriel juga bermain bagus dan sebagainya. Everything is gonna be good lah. Nah, tapi sedikit berbeda ketika di babak kedua atau akhir babak pertama sampai selama babak kedua lah, dimana Arsenal cannot catch the ball. Arsenal cannot play the game they want gitu loh. Dia nggak bisa pressing aja nggak bisa, pressing aja nggak rapi, makanya selalu dihantam terus kan Arsenal. Tapi beruntungnya Ramsdale kerasukan, siapalah kiper andalan kalian selama ini gitu, yang kiper yang legendaris lah dari klub lain, mau itu mungkin siapa, Buffon eranya, De Gea atau lainnya, pokoknya dia kerasukan kiper keren semua gitu. But the problem is Arsenal itu ketika sudah dapat counter, they cannot finishing it, they cannot convert to goal gitu. Beberapa kali Arsenal itu dapat counter bagus gila cemerlang yang berasal dari sisi kirinya Martinelli, tapi dia nggak bisa Martinelli gitu dengan bermain bagus ya, nggak bisa lebih tepatnya transisi atau counternya tuh kadang nggak bisa bagus, entah itu finishingnya maupun ketika udah di sepertiga gitu. Dan yang aku cukup kritik adalah bagaimana Arteta don't substitute his regular player at the menit ke 60-an lah, di menit ke 60-an atau 70-an awal, ketika timnya itu sudah kecapean, timnya udah kelelahan, mungkin bingung tuh gimana gitu. Padahal dia bisa mempertahankan skor 1-2 walaupun again I don't agree with this gitu, dia terlalu gampang bertahan ya. Tapi dia sebenarnya bisa lebih memilih memain bertahan dengan memasukkan pemain yang lain gitu, yang lain di back kiri terutama ya, maupun di area lain gitu. Namun ya lagi-lagi sebenarnya hal ini tuh kadang dilakukan si Om Arteta ketika timnya sudah unggul 2-0 3-0. Dia kadang gue bilang tuh kadang, karena nggak setiap dia unggul 2-0 3-0 pasti dia bertahan. Kayak kemarin lawan Leeds, Crystal Palace, dia nggak langsung bertahan ketika udah unggul 2-0. Tapi kadang di beberapa match itu dia kayak play safe ketika udah 2-0 3-0, kayak bermain aman, gak mau ambil resiko gitu, sehingga timnya ya tinggal nunggu jebol. Inilah momen-momen dimana kadang si Om Arteta tuh kalau ada istilahnya overthinking di Pep, aku pakainya istilahnya tuh Arteta worrying too much gitu, terlalu worry, terlalu khawatir banget gitu, sehingga kayak nggak berani mengganti pemain, sehingga hanya mengandalkan pemain-pemain yang reguler sejak awal gitu. Padahal jika mereka memasukkan pemain baru yang lebih segar di menit ke-65 juga, itu bisa mungkin lebih berbahaya lah serangannya, counter dan bertahannya, karena untuk megang bola kayaknya sulit, karena Liverpool sejak babak kedua itu lebih bagus megang bolanya. Dan you can see that Liverpool although he's not play the best game kalau kita bandingin dengan musim sebelumnya, tapi ini was one of the best game Liverpool has ever shown to us di musim ini gitu, dengan kapasitas yang ada gitu, bahkan pemain-pemainnya tampil semua gitu. Tapi ya udahlah, sayangnya kita hanya dapat 1 poin, dan this is although this not the best game but is good enough result gitu. Juga dimana juga kita melihat bagaimana Arsenal juga kan baru selama 10 tahun terakhir tuh selalu kalah dibantai di Liverpool. Mungkin serinya pas zaman-zaman terbaiknya Arsenal di Wenger ya, zaman terakhir
bagusnya Arsenal di bawahnya Wenger, yakni musim ketika Leicester juara, yakni de seri kan, selama itu seri gitu. Selama ini Arsenal cuman ini dibantai terus gitu di 5 tahun terakhir gitu, 5-6 tahun terakhir dibantai terus, dan akhirnya bisa dapat seri walaupun sebenarnya bisa menang ya, tapi ya udahlah. Andai aja Arsenal bisa menang 1-2, itu bisa menjadi pemutus rekor seperti layaknya Arteta can break the Arsenal stalemate in the di stadionnya Liverpool, yang sebelumnya di mitos kalau Arsenal bakal kalah di stadion ini di kandangnya Liverpool. Oke, itu aja dari aku. Sorry banget udah nggak upload lama, tapi ya beginilah. Oke, see you in the next preview lawan West Ham.